lagi kalau dalam webinar spesial dan ini adalah pertemuan ke-6. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah 6 kali bersua dan kita masih punya 4 episode lagi atau 4 sesi lagi. Nah, dan hari ini seperti yang hari Rabu lalu saya sampaikan bahwa kita punya tema istimewa dengan narasumber yang istimewa pula, dengan materi yang luar biasa. Seperti apa dan siapa, tentu Anda sudah tahu semua. Tapi sebelum saya mengundang beliau, Bapak Ibu sudah lihat di sebelah saya, ada Ibu Robot Indonesia. Kita kayak orang baca berita ya. Dunia dalam berita, robot dalam berita pemirsa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan dengarkan dulu welcoming speech, kemudian juga apa mungkin Bu Juli mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan kita. Silakan Bu Juli. Kita udah yang ke-6 ya. Nggak terasa. Nggak terasa. Banyak yang berkata ini kelas panjang banget, sampai 10 series. Mungkin belum ada kelas 10 series, tapi memang masanya udah berubah nih. Langsung tiba-tiba Society 5.0. Jadi kita udah melewati 5 episode. 5 episode pertama memang untuk IoT, Internet of Things. Kita belajar online age, kita belajar IoT. Kita juga sudah melihat demo dari smart gadget dan smart home. Nah, siang ini kita mulai di sesi yang baru, robotik. Ya, dan minggu-minggu selanjutnya ada artificial intelligence, semua yang berhubungan dengan robotik. Jadi 4 sesi ke depan, saya juga berterima kasih mengundang kembali semuanya untuk bisa ikut bersama-sama lagi. Nah, hari ini yang muncul itu mentor saya, Pak Doni. Dari zaman saya membangun robotik 16 tahun yang lalu, kalau tidak ada Pak Wahidin Wahab, rasanya tidak jadi seperti hari ini nih, kita ada di sini dan membahas ini. Jadi Pak Wahidin, salam hormat saya buat Bapak yang luar biasa mendukung sampai hari ini. Dan hari ini temanya kan how to make a simple robot. Sebenarnya saya nggak yakin, dari 10 tema, saya minta Pak Wahidin pilih 1. Yang dipilih kenapa ini? Padahal ini terlalu gampang kayaknya. Saya nggak yakin hari ini simple, karena fotokopiannya banyak sekali. Mau lihat Kak? Tebal banget nih, tebal banget. Ya. So, jangan berharap ini simple, walaupun judulnya simple robot. Harus pay attention yang benar. Jarang-jarang kita punya waktu dengan profesor yang luar biasa ini, yang dari umur dia 37, sudah diundang ke Inggris untuk belajar robotika, beasiswa, bayangin. So, hari ini kita precious banget. Terima kasih sekali lagi Pak Wahidin untuk Pak Kris dan tim yang mendengarkan di Bandung Next System. Akhirnya istirahat hari ini ya Pak ya, kita bisa menonton Pak Wahidin bersama-sama. So, terima kasih permisa, kita nikmati. Baik, terima kasih Bu Juli. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bu Juli ya. Kalau di sebelah saya ada Ratu Robot Indonesia, narasumber kita hari ini adalah Bapak Robot Indonesia. Benar ya? Oke, saya akan membaca sekilas saja riwayat hidup beliau. Karena kalau dibacakan lengkap, sepertinya butuh waktu 3 bulan ya untuk membacakan riwayat lengkap beliau. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Pak Wahidin Wahab? Ya, beliau adalah seorang sarjana teknik elektro dari Universitas Indonesia. Nah, jangan tanya tahun berapa beliau menjadi sarjana pertama kali di Indonesia. Sepertinya banyak di antara Bapak Ibu yang belum lahir ya. Saya juga kayaknya waktu itu masih ya baru setahun kali ya. Oke, dan beliau ini adalah Master of Science di tahun 1993. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Juli di UK ya, di Inggris ya. Kemudian meraih PhD atau gelar doktornya di bidang Control and Robotic tahun 1985 masih di Manchester, Inggris ya. Atau universitasnya adalah University of Manchester Institute of Science and Technology. Wow, luar biasa. Belajarnya memang betul-betul fokus pada bidang sains dan teknologi. Tidak heran, beliau ini kalau bicara soal ilmu pengetahuan, teknologi, robotik, itu sambil merem aja. Ya. Ibaratnya bersin pun itu udah rumus robot yang keluar ya. Oke, dan beliau ini adalah salah satu founding father dari IEEE Indonesian Section, ya, salah satu pendiri dari Masyarakat Robotika Indonesia atau MRI, yang tanpa terasa Bu Julia udah setahun ya? Tanggal berapa tepatnya itu? 9 Januari deklarasi. Deklarasi. Lalu tanggal 30 Juni kita Munas. Munas pertama 30 Juni 2019, ya. Beberapa hari lalu peringatan 1 tahun Munas pertamanya ya. Nah, beliau juga adalah
Ketua Dewan Juri dari Kontes Robot Indonesia atau KRI ya hingga tahun 2018, yaitu kompetisi regional dan nasional untuk kontes robot Indonesia. Dan beliau juga anggota IROC ya, International Robot Olympiad Committee. Wow, luar biasa. Menjabat sebagai ketua IROC sejak tahun 2019 dan ini yang paling penting, beliau juga adalah presiden ROCI ya atau Robot Organizing Committee of Indonesia. Beliau menjabat sejak tahun 2008. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau dengan panjang lebar karena kalau Anda mengetik nama beliau di Google muncul semua. Ya, bukan cuma robot, tetapi wajah beliau muncul semua. Nah, hari ini Bapak Ibu ya, saya juga mau menyapa khusus ya ibu-ibu dari ini banyak nih dari Angkasa. Oh, Saum Laki. Wah, setia banget ya. Kita sapa dulu ya. Dari TK Angkasa ada Pak Paimin ya sudah ready ya, Pak Re ya. Wah, ini banyak banget nih. Saya tidak bisa melihat semua satu persatu, tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah sudah siap untuk belajar bersama-sama dengan maestro, dengan Bapak Robot Indonesia. Langsung saja kita sapa Pak Wahidin. Pak Wahidin, selamat sore Pak Wahidin Wahab. Sehat ya Pak ya? Oke. Pak Wahidin, saya sudah siap untuk belajar dari Bapak hari ini. Dan nanti Bapak Ibu peserta juga sudah siap belajar dan bertanya kepada Bapak. Waktu untuk Bapak hari ini kami berikan sampai jam 4 subuh nanti Pak ya. Boleh dimanfaatkan. Baik Pak Wahidin, silakan Bapak sampaikan dulu paparannya. Saya berikan waktu kepada Pak Wahidin. Silakan, kita berikan tepuk tangan buat Pak Wahidin. Kok nggak ada suara ya? Nggak ada suara. Iya. Suaranya Pak Wahidin boleh dicek? Sudah unmute ya? Belum muncul ya? Pak, suaranya Pak Wahidin. Dari sini sepertinya. Bentar Pak. Oh, tapi itu Pak Wahidin sudah unmute. Nah. Pak Wahidin mungkin, oh ya, atau headsetnya Bapak mungkin dicopot, dicolok lagi. Sabar ya Bapak Ibu ya. Halo, ada suara? Mantep Pak. Ya, mungkin Ini headsetnya sampai ya. robot. Ini namanya siapa Bu Juli? Now. Hah? Now. 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 Nih. Halo Pak Wahidin, silakan Pak Wahidin, suaranya sudah terdengar. Ya, tapi ini kok nggak bisa di-share. Oh iya, nanti di-co-hostkan dulu. Oke, sudah co-host. Ya. Kalau Bapak kesulitan, nanti mungkin Bernard bisa bantu share screen-nya dari sini. Oke. Ya. Muncul? Apakah screen-nya muncul? Sudah muncul Pak, silakan Pak. Muncul ya. Oke, saya kasih. Kok screen-nya nggak mau ya? Ya, oke. Baik, selamat sore teman-teman di robotika semuanya. Selamat sore. Sore. Hari ini saya sengaja memilih judul ini karena menurut saya ini yang saya hadapi hari ini adalah komunitas yang umum ya, bukan para peneliti robot, mungkin bukan pembuat robot dari pabrik robot, tapi kita semua ingin tahu robot itu apa dan bagaimana membuatnya, apakah sangat sulit atau hanya simple. Maka di sini saya mengambil judul ini How to Make a Simple Robot.
Jadi memang robot yang kita bikin itu simple, sederhana, kita semuanya bisa bikinnya di rumah masing-masing. Maka kemarin saya ditanya apa ada kit yang dibagikan. Oh tidak ada, tinggal beli saja. Biayanya tidak lebih dari 150.000 sudah dapat satu robot itu. Itu ya. Baik, berikutnya adalah ini tadi sudah dibacakan. Saya kira tidak perlu saya ulang lagi. Nah, tentu kita mulai dari apa itu sebuah robot. Definisi umumnya tuh robota itu sebetulnya artinya adalah budak pekerja. Sehingga sebenarnya secara konseptual itu robot itu memang dibuat untuk bekerja untuk manusia. Makanya disebut robot itu adalah suatu alat mekanik yang dapat diprogram dan dirancang untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi alat mekanik, dia awalnya itu memang alat mekanik. Ya kemarin zaman dulu itu revolusi industri 1, 2 itu kan baru mulai alat-alat mekanik. Sehingga sekarang itu memang robot ada yang virtual, yang disebut chatbot gitu ya. Robot untuk berbicara, berkomunikasi. Kalau robot pertamanya memang alat mekanik yang bisa di-setel, diprogramkan untuk bekerja untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Sehingga robot itu harus bekerja sama dengan manusia. Robot sudah menjadi pendukung utama dalam revolusi industri ketiga di dalam hal mekanisasi dan otomasi industri. Nah, kalimat terakhir sengaja saya tampilkan di sini, robots are not a thing of the future anymore. They are present everywhere now. Jadi robot sudah bukan suatu gadget masa depan, tapi dia sudah muncul sekarang dan ada sekarang bersama kita. Nah, karena membuat robot, maka saya di sini menampilkan satu pemikiran secara sederhana bagaimana teknik perancangannya. Kita harus membuat ide, membuat robot itu dari ide menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, pertama kita tentukan dulu, membuat robot, tujuannya apa? Jadi objektif perancangan itu harus kita tahu. Lalu tentukan fungsi dasar yang harus kita buat di robot ini. Karena robotnya nanti harusnya akan membantu pekerjaan kita, kita harus memikirkan itu. Kemudian tentukan rencana bentuk yang diinginkan. Kemudian berikutnya tentukan jenis robotnya. Dua robot yang mendasar adalah robot yang memakai roda, biasanya lebih mudah, atau robot yang berkaki, biasanya jauh lebih sulit. Makanya dari sini kita bisa melihat membuat robot berkaki, terutama berkaki dua seperti manusia itu sulitnya bukan main. Ya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dan pantas sekali harus mengagumi kemahakuasaan Tuhan yang telah bisa membuat manusia itu begitu sempurna. Manusia sendiri membuat robot saja sulit sekali. Ya. Oke, dengan pemikiran itu kita lihat dulu sebenarnya robot itu apa saja. Secara sederhana itu robot terdiri dari 3 bagian besar. Satu adalah struktur mekanik badan robotnya. Yang kedua, perangkat elektronik dan daya listrik yang dibutuhkan. Ketiga, perangkat lunak pengendali dan aplikasinya. Struktur mekanik meliputi rangka dasar atau chassis robotnya, bagian-bagian tubuh yang bergerak, tangan yang harus menggenggam, mengambil, dan sebagainya. Jadi ini berhubungan dengan gerak. Kemudian perangkat elektronik dan daya listriknya, ini adalah sistem yang kita siapkan berupa prosesor atau komputer yang kita pasang di situ sebagai pengendali, sebagai otak daripada robotnya. Nah, ini bisa berfungsi, bisa menggunakan single processor atau multiprosesor. Kemudian rangkaian elektronik antarmuka, karena kan kita menghubungkan elektronik dengan mekanik yang kita buat tadi. Jadi ini hubungannya bagaimana? Baterai dan perangkat satu daya, karena untuk bergerak itu perlu pencatu daya. Ya. Lalu aktuatornya, penggeraknya apa? Apakah menggunakan motor listrik atau yang lainnya? Lalu sensor-sensor yang untuk mendeteksi apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh robot tersebut.
Nah, semua perangkat ini tidak akan bekerja kalau tidak ada program. Bahasa pemrograman seperti apa yang harus kita pelajari, bahasa pemrograman apa yang harus kita buat supaya bisa mengendalikan gerakan, tugas, fungsi, cara kerja dari robot tersebut. Nah, ini semua terangkum dalam bentuk yang memang sekarang banyak berkembang, berupa apa yang kita kenal sebagai kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Saat sekarang, mungkin 5 tahun terakhir ini, bidang artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini sangat-sangat berkembang. Dan berkembangnya sangat pesat. Sehingga kita lihat di berita-berita muncul ada mobil bisa berjalan sendiri, ya, tanpa supir, ada macam-macam aplikasi yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita ingin membuat robot yang sederhana, ya kita mulai dengan cara sederhana aja, oret-oret aja ide kita itu. Mulai jadi, oh pengennya bikin robot, robot apa? Robot yang bisa bawa kita jalan-jalan, misalnya. Bentuknya bagaimana? Mau berkaki atau beroda? Oh, berkaki itu sulit, kalau gitu beroda aja, karena mau yang sederhana, mau cepat, ya supaya ada hasilnya segera. Robot bergerak dikendalikan dengan mudah, pakai remote atau pakai joystick atau pakai HP. Lalu komponen apa saja yang dibutuhkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini kita mulai dengan satu kertas oret-oret begini, kemudian kita mulai mencatat apa saja yang kita butuhkan, dan kita bisa mulai kerja. Jadi pada dasarnya kita punya ide ingin membuat robot. Robot ini bisa berjalan dengan roda, kita tentukan mau roda 2, roda 3, atau roda 4. Harus gampang manuvernya, bisa dikendalikan dengan remote, pakai remote-nya HP Android saja yang kita sudah banyak yang punya, perlu komponen apa saja, tapi kita nggak punya dana banyak, apalagi kita baru percobaan pertama ini. Jangan-jangan sudah keluar banyak duit, tapi tidak bisa gitu ya. Kalau gitu bikin dulu yang kecil aja, ya. Yang sederhana dan mudah serta murah. Jadi itu ide pertama seperti itu. Maka bayangan kita seperti ini. Robot kecil bisa bergerak ke sana kemari, kita kendalikan dengan HP kita. Maka untuk itu komponen yang dibutuhkan adalah harus ada rangka robotnya kan. Kemudian kita lihat tadi di gambar itu 2 buah roda, maka harus ada motor DC, motor yang menggerakkannya. Roda depan kalau tidak ada robot, kita pakai yang statis saja, penahan saja atau penyeimbang. Kemudian rangkaian motor drivernya yang menggerakkan, mencatu motornya supaya motornya bisa berputar. Karena kita tahu motor supaya bisa berputar, dia memerlukan arus yang cukup besar, ya. Jadi harus dikendalikan. Kemudian prosesor mikronya atau MCU, microcontroller unit, jenis apa? Rangkaian koneksi Bluetooth atau Wi-Fi, karena kita ingin menggerakkannya dari remote. Lalu baterainya dan kabel-kabel yang dibutuhkan. Oke, kira-kira ini adalah 6 poin ini yang kita butuhkan untuk robot sederhana kita. 2 buah roda, nomor 1, nomor 2, roda dengan motornya. Kemudian yang ketiga, ada baterainya. Keempat, ini adalah rangka dasarnya, chassisnya ini. Dengan 2 lubang untuk kabel, jalur kabel. Kemudian ini rangkaian pencatu motornya, atau motor driver nomor 5. Dan yang terakhir, yang 6 ini adalah mikroprosesornya, MCU. Ya, saya coba mencari apa. Oke. Jadi hanya 6 bagian yang kita perlukan ini. Dan komponen-komponen ini gampang kita dapatkan. Harganya murah. Ya, makanya saya coba hitung-hitung semuanya itu mungkin sekitar 125.000 cukup. Nah, kita mulai dengan persiapan. Ini adalah kita potong saja satu papan ya, apa namanya, hardboard seperti ini. Kira-kira ukuran ini 5x5 lah. Ya. Lalu kita kasih 2 lubang sebagai jalur untuk kabel nanti.
Kemudian motor yang ada belum ada kabel, kita harus solder kabelnya, kita kasih warna kabel merah sama hitam lah, ya harus berbeda karena motor DC itu arus DC itu ada positif negatifnya, baterai itu ada positif negatifnya, sehingga kita bedakan warnanya. Kita solder nomor 1, nomor 2, kemudian kalau sudah tersolder satu pasang sudah oke, maka kita selanjutnya kita pasang di rangkanya. Kita berikan pemasangannya juga sederhana saja, pakai glue saja. Ini adalah glue gun, ya, yang dipanaskan itu, lalu kita oleskan di papannya, tekan saja robotnya ke papan tersebut, tunggu sebentar sehingga dia menempel, nggak lepas lagi. Demikian juga buat sebelah kiri, dikasih glue, ditempelkan. Oke, diatur yang benar, karena kalau sudah kering tidak bisa digerakkan lagi. Oke. Nah, sudah jadi, tadi sudah kita siapkan lubangnya, kita masukkan saja kabelnya, karena ini adalah bagian bawah dari robotnya. Jadi, kedua roda ini akan menopang badan atau tubuh robot ini dari bagian bawah. Bagian pengendalinya itu, otaknya itu ada di bagian atas. Jadi, bagian bawah, kita tembuskan kabelnya ke atas, ya. Jadi di sini sih karena dibalik ya kelihatannya ke bawah dua-duanya. Nah, ini sudah jadi dengan dua roda. Tinggal kita pasang pengendalinya di sini. Pengendalinya pertama adalah pencatu untuk motornya. Karena motor memerlukan arus yang cukup besar dan harus bisa kita kendalikan. Nah, pencatu ini adalah board ini yang tipe L298 ya, 298 dengan karakteristik seperti ini, dia mampu mendrive ya, mensupply untuk setiap channel adalah 2 ampere, cukup besar. Dan tentu kita tidak menggunakan sepenuhnya 2 ampere karena ini akan membuat komponennya menjadi panas. Yang hitam ini adalah IC-nya. Ya. Kemudian ini adalah, kita lihat ada, ini 2 channel, ini channel sebelah kiri, channel sebelah kanan. Nah, kita pasang dengan cara yang sama, berikan glue sedikit, kemudian kita tekan saja. Karena hardboard ini kan bukan konduktor ya, jadi ini adalah isolator, jadi tidak akan masalah walaupun rangkaian di bawahnya ini menempel di boardnya. Ya, pada dasarnya driver motor ini dibuat dari 4 buah transistor seperti ini, transistor daya, di mana input A, input B di sini adalah pemicunya. Jadi kalau input A-nya ini dikasih tegangan high atau tegangan sama dengan tegangan VCC, tegangan supply-nya, dan ini dikasih low, maka kalau ini high, dari sini akan membuat transistor itu on, sedangkan ini dia akan off karena tegangan ini akan sama dengan tegangan ini, sehingga tidak ada beda tegangan antara emitter dan base, sehingga transistor ini off. Demikian juga ini, karena ini kita kasih low atau ground, maka dari sini ke sini ada arus yang lewat, ya, ada bias, ada beda tegangan, jadi ada arus yang melewati transistor ini. Sedangkan yang di sini, karena ini ground, ini juga ground, ini tidak ada bias, tidak ada pemicunya, ini menjadi off. Jadi ini on, ini on, ini off, ini off. Sehingga pada saat itu arus akan mengalir melalui jalur ini ke sana melalui motor lewat ke sini, ke ground. Nah, dengan demikian motornya akan berputar misalnya ke arah kiri. Pada kondisi yang lain, misalnya ini ground, ini VCC, ya, tegangan plus, maka gilirannya ini kalau ini ground, ini akan on, sedangkan ini akan off. Dan ini tegangannya sama dengan tegangan supply, maka ini akan off, ini akan on. Sehingga sekarang arusnya mengalir dari baterai positif melalui kapasitor transistor ini, melalui motor,
melalui transistor ini ke ground. Kita lihat arusnya berbalik. Tadi arusnya dari kanan ke kiri, sekarang kiri ke kanan. Nah, dalam kondisi itu motornya sekarang akan berbalik arah. Kalau tadi muternya ke kiri, sekarang pasti akan ke kanan. Ya. Dengan cara memanipulasi input A dan input B ini, maka motor ini kita bisa gerakkan ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, rangkaian ini dirangkai menjadi satu IC, integrated circuit, satu komponen elektronik, dengan memberikan dua channel di dalamnya, dan diramu dibuat menjadi modul L298N ini, yaitu chip ini. Disertain dengan beberapa rangkaian logika di sini agar kita bisa dengan mudah mengendalikan putaran dari rotor maupun kecepatannya. Nah, ini nanti kita lihat di sini adalah kontak-kontak untuk menempelkan kabelnya, dan ini adalah kontak untuk supply-nya yang plus sama ground. Dan nanti ada supply untuk rangkaian logic di dalamnya. Dua bundaran yang perak ini adalah kapasitornya untuk sebagai pelindung dari motor. Oke, ini sedikit teori saja, dan ini adalah keterangan untuk apa saja kontak-kontak yang harus kita sambung. Jadi kontak yang ada skrup ini adalah kontak untuk arus yang lumayan besar. Tadi sudah dikatakan bisa sampai 2 ampere. Jadi yang sebelah atas ini untuk mungkin output motor A, yang bawah ini output motor B, dua buah motor ya, kiri sama kanan. Kemudian ini powernya 12 volt, lalu 5 volt ini adalah untuk rangkaian logiknya. Kemudian ini ada pin kecil-kecil ini adalah untuk logiknya, ya, untuk mengatur bergerak maju atau mundur, ya, bergerak. Jadi memutar ke kiri atau memutar ke kanan gitu ya. Dan kemudian ini B channel, ini adalah untuk enable. Enable-nya A channel dan B channel. Jadi output di sini untuk kiri atau motor kiri maupun motor kanan itu bisa di enable. Enable itu maksudnya bisa diaktifkan atau di nonaktifkan. Ini adalah cara untuk merangkainya. Jadi ini logiknya ini langsung kita kendalikan dari mikroprosesor ini. Kita hubungkan dengan kaki-kaki yang ada di sini. Nanti pilihan kaki-kaki ini akan masuk ke dalam program yang kita buat di dalam Arduino Uno ini. Ya, prosesornya ini kita pakai prosesor yang sederhana, yang banyak dijual, dan harganya mungkin hanya sekitar 25.000, paling mahal 40.000. Ya. Lalu ini adalah ground sama 5 voltnya, kita hubungkan ke sini. Oke. Berikutnya, setelah tadi rangkaian driver sudah dipasang, kita pasang kabelnya. Jadi kabel dari motor yang sebelah kiri, kita tinggal masukkan saja ke sini. Ya. Ingat, kabelnya ada yang positif dan negatif. Jadi yang negatif itu adalah yang hitam, positif itu yang merah. Demikian juga yang sebelah kanan. Ya, ini kita kencangkan dengan skrup. Yang sebelah kanan kita akan pasang di dua terminal yang ada di sebelah kanan. Oke, kiri dan kanan untuk motor sudah terpasang, tinggal kita pasang supply dan pengendalinya. Ini adalah microcontroller unitnya. Bentuknya kecil. Nah, supaya komponen ini bisa bertengger, ya, berada di boardnya ini, kita kasihkan semacam apa ini? Ini adalah karton, ya, karton bekas kotak, bekas dus gitu ya. Kita potong sebesar ini, kita tempelkan lagi ke atas rangkanya ini. Kita lihat di sini kan sudah ada, ya, pin-pinnya kan. Nah, ini ya nanti kita masukkan aja. Sebetulnya ini juga kita buat sendiri dari kaki-kaki dari mikroprosesor ini. Ini sebetulnya satu board ini. Sudah berupa mikrokomputer ini. Di mana mikroprosesornya sendiri hanya satu chip kecil. Oke.
Selanjutnya ini dia, kita tinggal modul mikrokontrolernya tinggal tekatkan ke dalam. Ya, biar dia tidak bergerak-gerak aja. Lalu tinggal menghubungkan. Ini pin-pinnya ada di sini. Kita hubungkan pin dengan nomor yang sesuai untuk kita hubungkan ke logika, pengendali logikanya di sini. Kalau ini kan tadi untuk supply-nya ya, supply atau catu daya. Oke, pinnya kita buat dari kabel, tinggal kita colokkan saja. Ya, kita berikan warna yang berbeda-beda supaya kita gampang membedakan pada saat kita solder nanti. Nah, kita solder. Nah, karena memakai solder memang pembuatan robot ini kita harus untuk siswa paling tidak sudah SMP ya. Kalau enggak ini bahaya ini. Kalau masih SD nanti keseduh takannya. Kita solder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan gambar tadi. Oke, untuk yang power supply-nya juga kita solder ke sini. Oh, ini tadi dari motor. Ini kita solder dua kabel untuk supply ke microcontroller-nya. Dan kita pasang ya dari sini, kita pasang ke power supply ini. Jadi power supply-nya nanti kita masukkan ke sini, dari sini ditarik ke sana, begitu maksudnya. Oke, sudah rapi. Usahakan kabel-kabelnya jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Kalau terlalu panjang nanti seliweran ke sana kemari tidak rapi. Kalau terlalu pendek ya nggak bisa nyambung gitu ya. Lalu untuk baterai. Baterai kita siapkan, ini konektornya. Kebetulan di sini memakai baterai yang pakai konektor seperti ini. Sama juga kita mempunyai dua warna, hitam sama merah, dan kita pasang di sini. Ini untuk supply-nya. Yang kita lihat kabelnya memang lebih besar. Ya, ini untuk 12 volt. Kemudian yang hitam ini ground, kita satukan saja. Ya, yang ground ini kita satukan di situ. Nah, ini sudah siap untuk disambung ke baterai. Jadi pada dasarnya robotnya udah jadi ini. Tinggal kita pasang baterai sudah selesai. Ya. Nah, baterai gampang aja. Ini pakai double tape. Pakai double tape. Dilepas penutup double tape-nya. Ini baterainya kita tekan saja. Sampai nempel. Karena baterai kalau udah habis, kan kita harus ganti gitu ya. Atau harus kecuali kita pakai rechargeable, kita bisa pasang charger gitu ya. Oke, jadi bagian depan karena belum ada penopangnya, kita bikin lubang kecil segini, lalu cukup kita pakai pensil saja dengan panjang yang sama dengan jarak antara pusat roda dengan lantai. Ujungnya ini biarkan hitam ini, karena hitam ini sebetulnya cukup licin. Kita glue, tunggu sampai kering, maka ini sudah jadi penopangnya. Sehingga ada 3 titik yang nantinya robot itu bisa bertengger di atas lantai. Oke, tinggal kita pasang sambungannya. Jadi ini sudah ada dari baterainya. Kita pasang saja. Siap untuk dipakai. Jadi ini sudah selesai. Nah, lalu kita tinggal download aplikasi pengendali remote dari jaringan, dari Wi-Fi ya, dari mungkin bisa dari ini application store gitu. Ini dia. Ini namanya Node MCU. Nah, ini kemudian kita connect melalui Wi-Fi Node MCU card. Lalu kita start aplikasi ini, maka muncul di HP kita tombol-tombol ini. Sebenarnya tombol-tombol ini kita desain sendiri. Kita pasang kiri, kanan, dan sebagainya. Dan ini, kalau ini sudah terhubung di sini, maka tombol-tombol ini sudah bisa langsung mengendalikan motor yang ada di robotnya. Ini percobaannya. Jadi tinggal diklik ke kiri, ke kanan, maju atau mundur. Ya. Oke, kita
bikin robot kecil sudah berhasil. Lantas apa ada gunanya? Oh, banyak gunanya karena kita punya pengalaman sekarang membuat robot itu bisa dan sederhana sekali. Lantas kita tentu punya ambisi. Wah, saya pengen bikin robot yang lebih besar. Oh, bisa. Dan semua itu sama saja prinsipnya. Ya, misalnya kita ingin membuat ini pengisap debu, ya sama robotnya ini juga robot beroda, ini juga robot beroda, cuma ditambahkan penyedot debunya saja. Remote controlnya kita bisa remote control juga. Mau memakai ini untuk membuat ini untuk di industri misalnya, untuk membawa spare parts yang berat-berat. Nah, ini kita harus bisa bikin yang lebih besar atau membuat sebuah semacam kendaraan seperti ini, ya 3 roda, oke? Atau membuat yang lebih canggih, ya Pepper ini, ya dia juga basisnya juga robot beroda 3, sama saja. Demikian juga ini robotnya rodanya kelihatan. Lantas pertanyaannya bagaimana? Satu hal yang perlu adalah di scale up, diperbesar semuanya. Untuk bikin robot real yang besar, perlu diperbesar dayanya. Sehingga semua komponen harus diperbesar sesuai dengan kekuatan dan daya yang dibutuhkan. Ya, memang di dalam hal ini kita perlu hitung-hitungan dikit gitu ya. Nah, disinilah perlu adanya pengetahuan teknologi, pengetahuan teknis, pengetahuan ya buat adik-adik mungkin yang belajar di universitas sudah tahu nih bagian mekanik nih bagaimana menghitung gaya, menghitung beban, ya momen inersia dan sebagainya itu ada perhitungannya. Ya. Tapi ya kita bisa juga secara logika kita akan lihat, wah saya perlu robot ini untuk mengangkat sekian kilo, berarti rodanya perlu bisa menahan berapa daya putarnya gitu ya, torsinya berapa gitu. Bisa kita scale up seperti itu. Ya, artinya kita bisa coba-coba tanpa ada pengetahuan yang mendasar atau yang seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mahasiswa di Fakultas Teknik, kita sudah dibekali dengan ilmu-ilmunya. Kalau kita belum punya ilmunya, ya kita pakai logika. Kita coba-coba, ya namanya trial and error. Oke, makanya trial pertama kita harus pakai yang murah, mudah, agar bisa berhasil. Setelah dapat suatu hasil yang berjalan, berguna, lalu kita mikirkan yang lebih besar. Oke, scale up seperti apa? Motor tadi kecil-kecil, murah. Nah, sekarang kita harus pakai motor yang besar, yang kekuatannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rodanya juga harus roda yang lebih besar, ya kan? Kemudian rangkanya tadi cukup kecil saja, sekarang rangkanya besar nih. Oke, misalnya seperti ini bentuknya. Dengan demikian, robot yang kecil tadi bisa kita scale up menjadi robot yang besar yang nantinya bisa kita manfaatkan. Seperti misalnya ini sering kita lihat di TV, ya robot kecil seperti ini, tapi cukup kuat untuk dipakai di warehouse, di gudang, untuk melayani spare parts yang pembelian spare parts. Mereka di dalam gudang itu robotnya yang bergerak dengan cepat ke tempat penyimpanan spare parts-nya, sehingga spare parts-nya dari tempat penyimpanan bisa diantar sampai ke depan kasir, ke depan counter. Contoh, kita mau bikin robot disinfektan untuk COVID-19, maka robot kecil kita tinggal tambahkan bagian lampunya di atas sini. Ya, ini masih kecil nih. Ya, lampunya ini tinggal kita connect ke pengendalinya. Lalu kita tambahkan programnya. Maka kita bisa sulap menjadi robot desinfektan untuk COVID-19 yang full scale. Robot ini kita bisa programkan untuk berjalan di dalam ruangan yang kita inginkan. Melakukan ya desinfektan untuk seluruh ruangan. Yaitu kita ganti neonnya ini dengan neon yang ultraviolet dengan kelas yang diizinkan gitu ya. Contoh kedua, robot kita tambahkan HP kita nih. HP ini kita
kita download program untuk chat. Ya. Misalnya ini yang disampaikan di Hotel Salak, mereka sudah mendevelop sistem yang chatbot yang disebut dinamakan dengan Raisa. Kita bisa konsultasi dengan robot itu, di mana kamar saya nomor sekian, lewat mana, ini untuk aplikasi hotel. Atau bisa juga menanyakan makanan apa di restoran di dalam hotel ini yang enak. Jadi si robot ini bisa menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui. Tapi ini kita ubah menjadi suatu aplikasi untuk bantu belajar siswa. Kita bikin seperti ini dengan bentuk yang imut, dan tampilannya ini kita bikin tampilan yang cukup bagus. Lalu dengan memperbaiki software yang ada di dalam robot, kita bisa siapkan database pengetahuan kelas berapa yang diinginkan. Mau kelas 5, kelas 6, kelas 4, atau mau SMP, SMA. Jadi tiap ini kita tinggal bikinkan paket programnya. Dan paket programnya bisa kita jual. Ya. Jadi pertama menjual robotnya dulu, robot dasar dengan paket misalnya kelas 5. Lalu si siswa naik kelas 6, dia tinggal beli paket yang kelas 6. Dia bisa belajar untuk kelas 6. Sehingga robot ini bisa menggantikan guru lesnya. Gitu. Ya. Oke, agar bisa untuk aplikasi tertentu, maka proses scale up ini memerlukan tambahan fungsi-fungsinya. Nah, untuk ini memang kita harus belajar programming. Tambahan hardware, mekanik, dan sensor. Berarti kita juga perlu belajar elektronik. Tambah algoritma baru untuk mengatur geraknya, mengatur tanya jawabnya. Mungkin perlu tambahan basis data untuk memperbesar pengetahuannya. Mungkin juga perlu tambahan kecerdasan buatan. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita bisa membuat robot yang sederhana, tapi untuk robot yang lebih besar, memang kita harus mempersiapkan tambahan-tambahan yang bisa mendukung. Jadi kita memang perlu belajar lagi. Ini yang kita namakan long life learning. Sampai hari ini saya juga masih belajar. Nah, ini mau belajar, ya saya sampaikan bahwa training ini ada banyak tempat untuk belajar, antara lain di Robotic Explorer. Kita tinggal hubungin saja. Atau di Next System, Pak Christian itu, dia juga memberikan pelajaran khusus untuk robotics. Atau dengan universitas tempat saya bekerja sekarang, Universitas Tarumanegara, ada Untar Robotic Clubs. Di situ kita bisa buat misalnya kerjasama, ya. Kalau di universitas mungkin kita bentuknya adalah kerjasama. Baik, demikian informasi yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Wahidin ya. Sesuatu yang menurut saya Pak kayaknya ribet, tapi ternyata setelah mendengarkan penjelasan Bapak, oh bikin robot sederhana bisa juga ya ternyata ya. Nah, Pak Wahidin, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, tapi saya mau mengingatkan dulu kepada Bapak Ibu peserta, silahkan boleh bertanya dua hal. Yang pertama soal materi yang Pak Wahidin tadi sampaikan, atau yang kedua nanti terkait dengan dunia robotik. Kalau Bapak Ibu mau bertanya langsung kepada Bapak Robot Indonesia, silahkan. Caranya, tolong raise hand ya. Raise hand, nanti saya akan melihat siapa yang raise hand. Dan yang kedua, kalau Anda mau nitip pertanyaan, boleh tuliskan di kolom chat dari aplikasi atau platform Zoom yang Anda gunakan. Oke, apakah sudah ada yang mau bertanya? Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mau ngobrol dengan Pak Wahidin dulu ya. Pak, tadi kan Bapak bilang di awal-awal sesi itu kita sudah masuk di eranya, sekarang malah teknologinya udah artificial intelligence ya Pak ya. Baik untuk teknik navigasi ataupun perangkat lunak pengendali. Tapi Pak, kalau bicara dari artificial intelligence, faktor keamanan untuk menjamin agar tidak terjadi meningkatnya kriminalitas itu gimana Pak Wahidin? Ya, kalau kriminalitas itu sebetulnya
attitude ya, attitude ya. Semua manusia itu dilahirkan tuh sama, bersih, polos. Menjadi kriminal adalah satu pilihan hidup. Ya, untuk alasan apapun itu adalah pilihan hidup. Seperti saya menjadi dosen juga pilihan hidup. Ya, tidak ada yang mengendalikan kita gitu. Nah, kalau memang kalau mengenai kriminalitas ingin kita counter ya, ingin kita ya kita bisa bikin robot untuk melawan atau mengatasi kriminalitas itu. Jadi dalam hal ini memang pihak yang berwajib itu perlu teknologi-teknologi baru untuk bisa counter attack dengan melawan kriminalitas yang dihasilkan gitu. Jadi kejahatan robot bisa diantisipasi dengan robot juga, Pak? Ya, kalau kejahatan robot sebetulnya menurut teorinya seharusnya tidak akan terjadi. Karena robot itu diciptakan dengan basis 3 buah rule. Rule pertama, robot itu dibuat untuk membantu manusia. Rule yang kedua, aturan yang kedua, robot harus taat kepada perintah manusia, kecuali kalau disuruh untuk membahayakan manusia, ya itu tidak bisa. Yang ketiga, robot ini kalau kalau ingin melawan manusia itu akan di shutdown. Jadi ada automatic shutdown-nya. Sehingga dengan adanya 3 rule ini mestinya robotnya tidak bisa mencederai manusia gitu. Tapi ya seperti kalau kita lihat di film-film yang ada, contohnya misalnya iRobot, ternyata pembuatnya itu membuat robotnya sedemikian pintar sehingga robotnya bisa membuat robot baru dan menghilangkan 3 rule ini. Itu yang sehingga robotnya jadi robot pembunuh. Karena dia membunuh siapapun yang menjadi ancaman bagi dia. Jadi di situ jadi robot merasa atau mempunyai pengertian, bukan merasa ya, robot tidak punya perasaan. Robot akhirnya dari pengertiannya itu dia mengerti bahwa ada suatu ancaman dari penciptanya. Karena penciptanya yang bisa menghancurkan dia, maka dia akan menghabisi semua penciptanya. Itu juga terjadi di film Terminator, kan? Sama saja. Yeah. Jadi kembali kepada kita yang menciptakan, kita harus tetap berpegang teguh kepada ketiga aturan itu, sehingga robot itu tidak bisa melakukan hal-hal yang memusuhi manusianya. Robot kan nggak punya emosi ya Pak ya? Tetapi Tidak yang punya bisa emosi. memberi emosi adalah manusianya ya Pak ya? Ya, jadi manusia memberikan bukan emosi, tapi memberikan pilihan. Ya, dia hanya memilih, oh ini negatif, ini positif. Jadi kalau negatif saya habisin gitu kan. Istilahnya hanya gitu. Dia membunuh manusia tanpa berkedip kan. Dia nggak punya perasaan gitu. Yang ada adalah logikanya. Logikanya mengatakan dia harus habisin penciptanya gitu. Itu juga yang di film Terminator juga begitu kan. Setelah mereka sadar logikanya itu adalah ancaman utamanya adalah manusia yang menciptakan mereka. Nah, mulailah pembantaian di situ. Ya, itu masih fiksi ya Pak. Oke Pak, ada pertanyaan dari Ibu Fauziah dari KB Pelangi. Izin bertanya Pak Wahidin, dari materi cara membuat robot sederhana, apakah bahan yang digunakan bisa pakai ini Pak, bahan dari barang-barang bekas gitu loh, nggak usah beli baru gitu, kecuali motornya kali beda Pak ya, gimana Pak? Saya kira semua bahan bisa kita pakai. Motor pun bisa pakai motor bekas. Saya mulai membuat robot tuh pergi ke ke tempat junkyard itu loh, mencari motor-motor yang masih kelihatannya bisa dipakai, ya kita pakai aja, kita coba aja. Yeah.
Dan itu juga saya sampaikan ke mahasiswa yang ikut lomba robot Indonesia itu, semuanya pakai dari robot-robot bekas. Bahkan ada yang robot bekasnya itu dia gulung kembali supaya menjadi lebih bagus lagi gitu ya. Yang tidak bisa dipakai bekas itu mungkin adalah mikroprosesornya. Mikroprosesornya kalau udah bekas biasanya sudah nggak bisa dipakai lagi, Iya, iya. sudah rusak. Tapi yang lucu gini, Pak. Gara-gara anak-anak pengen membuat robot, sudah membuat persiapan barang-barangnya, ya misalnya bikin mobil-mobilan gitu kan, robot bergerak, ada rodanya, gara-gara nggak ada dinamo, kipas angin baru dibongkar, diambil dinamonya, Pak. Demi menghasilkan karya robot. Oke, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau menurut Pak Wahidin, umur berapa Pak anak-anak itu sejak dini mulai belajar merakit ya? Walaupun mungkin secara sederhana itu dia membuat robot yang dia suka, tetapi ada batas umur nggak Pak? Misalnya umur sekian tahun mulai dikenalkan sehingga nanti dia terlatih dan terbiasa Pak. Ya, kalau anak-anak mulai belajar sih saya kira dari umur TK ya, umur berapa tuh ya? Mungkin 4-5 tahun ya. Tapi mereka kalau belajar pun mereka biasanya belajar merakit dari kit ya, kit yang sehingga tidak terpapar kepada hal-hal yang bisa mencederai ya. Misalnya obeng kan bisa kena mata kalau dia kesana dia main-mainkan obengnya ke temannya bisa kena mata gitu. Atau dia pakai obeng pada saat mengencangkan skrup ya akhirnya bisa kena ke tangannya sendiri ya. Atau solder ya. Itu tidak boleh. Makanya sekarang kan di pasaran banyak sekali kit bermacam-macam ya, bermacam-macam merek, bermacam-macam harga yang bisa dibeli ya, yang bisa dipakai. Saya lihat juga dari produk dalam negeri sudah mulai ada juga tuh. Ya. Mana kita hanya merangkai saja, tidak perlu memakai solder. Solder itu berbahaya. Kalau di SD saya bisa mulai meningkatkan kemampuannya, maka bisa mulai menggunakan motor, ya, menggunakan perangkat yang lebih canggih. Nah di SMP, di SMA mereka sudah bisa mulai mandiri lah. Gitu. Oke, baik. Pak ada pertanyaan Pak dari kolom chat saya bacakan buat Pak Wahidin ya. Selamat sore, saya Reti dari St. John's Catholic School. Kebetulan anak saya, anak yang pertama, kuliah Computer Science. Sebenarnya jurusannya robotika, tapi malah bekerja di Big Data. Nah, adiknya minat masuk teknik informatika untuk mendalami AI, untuk kedokteran. Nah, sebagai orang tua nih Pak Wahidin, saya bingung nih. Ibu Reti dari St. John's Catholic School bingung karena jurusan untuk robotika ini masih beda-beda. Ada mesin, elektro, dan komputer. Sebenarnya kalau suka robotika itu paling tepat masuk jalur mana nih Pak Wahidin? Tolong dijawab. Ya, Bu Rati, apa kabar ya? Saya kira nggak usah bingung, Bu. Anak-anak kita itu sangat kreatif. Ya, jadi kalau pada saat dia mulai belajar itu memang dia belum tahu minat dia kemana. Dia pilih komputer, silahkan aja. Setelah lulus, dia bekerja di bagian lain, ya nggak apa-apa. Dia bisa terapkan komputernya ke bidang yang dia kerja itu. Terus kalau anaknya yang kedua, misalnya informatika. Lalu nanti setelah lulus, dia aplikasikan informatikanya ke bidang yang lain. Ya, terserah, nggak masalah. Justru itu yang bagus. Ya. Jadi kita tidak perlu merasa terkungkung dengan bidang saya. Wah, saya belajarnya elektronik ini. Bisanya cuma elektronik aja. Ya nggak laku. Sekarang itu nggak laku itu. Elektronik tinggal beli di pasaran. Ngapain kita bikin? Seperti tadi saya tampilkan rangkaian-rangkaian tadi, kita nggak usah bikin dari awal lagi. Kalau zaman saya kuliah dulu itu saya rangkai itu satu persatu komponen, kita solder ke sana ke sini, bikin boardnya dan sebagainya. Tapi sekarang nggak ada lagi. Ya, nggak perlu itu lagi. Jadi untuk belajar robotika juga
yang saya tampilkan tadi adalah memberikan suatu gambaran bahwa kita bisa belajar robotika, membuat robot, dan menjual robot. Lalu robot untuk apa? Nah, itulah aplikasi yang harus kita siapkan. Kita harus develop. Membuat robot itu gampang. Tapi membuat aplikasi robot itu sehingga robot itu bisa berguna, itulah yang sulit. Ya. Contohnya misalnya robot desinfektan tadi. Terus menurut saya sih masih cukup sederhana. Hanya perlu kita tambahkan AI di dalamnya itu sehingga dia bisa menelusuri ruangan-ruangan kantornya agar dia tahu tempat mana yang harus dia sinari sehingga virus-virus itu bisa mati oleh sinar ultraviolet yang dipancarkan. Dan biasanya itu kan dilakukan pada saat malam hari di mana tidak ada manusia, ya. Jadi algoritma atau program AI yang kita masukkan itu adalah memberikan kemampuan dia bisa menelusuri seluruh ruangan kantor di satu area, di satu lantai misalnya, dan itu nggak gampang gitu. Seperti misalnya kalau kita ingin membuat robot untuk melayani para pelanggan di restoran, bikin robotnya gampang, ya. Tapi membuat supaya robot itu kita bisa perintahkan dia ke meja berapa, kemudian dia harus bisa balik lagi, lalu itu juga harus digabungkan dengan apakah si pemesannya ini sudah bayar atau belum, ya kan? Jadi harus jadi satu sistem. Kalau hanya robot saja gampang, tapi sistemnya ini yang sulit. Kita harus tahu accounting-nya, harus tahu pemesanan bagaimana, nomor meja, orang yang memesan, dia bayarnya pakai cash atau pakai kartu kredit, ya, atau pakai itu loh, scan HP saja gitu kan. Itu semuanya membentuk satu sistem, itu baru berguna dan baru ada nilainya. Dan kalau kita mendevelop seperti itu, sulit sekali orang lain bersaing dengan kita. Karena kita pegang sistemnya, bukan pegang robotnya. Gitu. Ya. Jadi Bu Rati, apapun yang dipelajari anak kita, dia punya kemampuan untuk bergerak lebih bebas, mengarahkan ilmunya ke bidang-bidang lain, silakan saja, nggak ada batasnya. Ada rekomendasi nggak Pak Wahidin, belajar atau apa ya, kampus yang bisa mengelaborasi semua yang tadi Pak Wahidin katakan? Oke, kalau kita tahu Pak Wahidin kan sekarang juga di Universitas Tarumanagara kan, itu ada di Jakarta. Kalau selain di Jakarta, misalnya selain Untar, ada kampus-kampus lain mungkin Pak yang bisa jadi rekomendasinya Pak Wahidin untuk nanti anak-anak itu punya masa depan yang lebih bagus, khususnya di bidang yang dia cintai, robotika ini Pak? Ya, kalau untuk bidang robotika, selama 20 tahun terakhir ini, saya mengelola kontes robot Indonesia, itu terbuka untuk semua universitas, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Ya. Dan setiap universitas yang mempunyai bidang teknologi, ya fakultas teknik, atau fisika, atau komputer, itu boleh mengikuti. Dan mereka itu udah bisa tuh sebetulnya. Semuanya sudah bisa membuat robot. Yang paling sering menang lomba yang mana nih Pak? Ya, yang sering menang lomba memang nggak banyak ya. Misalnya ITB, PEN, Surabaya, ITS, UI aja jarang-jarang menang ya. Karena kan untuk menang itu kan nggak hanya tekniknya ya, nggak hanya pengetahuannya, tapi strategi itu juga penting gitu. Itu yang biasanya kurang, gitu, sehingga tidak gampang untuk menang. Tapi kalau bisa tampil di dalam lomba seperti itu sudah suatu kebanggaan. Ya. Kemudian kalau kita kalah, kita harus belajar dari orang yang lebih pintar, yang menang. Mereka strateginya bagaimana. Jadi di setiap provinsi kita, di negara kita, sudah ada universitas negeri yang dibuka di situ. Dan saya yakin betul setiap universitas negeri, ya kalau dia sudah membuka fakultas teknik, di situ sudah pasti ada robotika. Oke, siap. Saya yakin. Pak, ada pertanyaan lagi Pak, saya bacakan Pak. Dari Valdrian Ivandito,
Izin bertanya, Pak Wahidin, bagaimana Ya. tanggapan Bapak mengenai perkembangan teknologi robot dan kecerdasan buatan dari segi bisnis nanti di masa depan? Akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan manusia, kemudian akan digantikan oleh robot dan AI. Sedangkan efek negatifnya mungkin lapangan pekerjaan akan berkurang. Sementara Indonesia kan sedang menuju bonus demografi. Nah, ini benar juga nih. Kalau begini, Indonesia kesenjangan ekonomi akan semakin jauh. Bagaimana tanggapan Pak Wahidin serta solusinya apa, Pak? Silakan, Pak. Ini berat ini, Pak. Ya, ini pertanyaan 40 tahun yang lalu tuh, Pak. Iya, iya. Jadi sudah biasa pertanyaan seperti itu. Di mana selalu dikhawatirkan bahwa robot menggantikan pekerjaan manusia. Itu selalu terjadi. Sehingga kalau Pak Doni ingat zamannya Pak Sudomo sebagai Menteri Tenaga Kerja melarang penggunaan robot. Nah, waktu itu memang betul karena robot belum diperlukan dan kita masih, ya istilahnya dunia pun masih banyak menggunakan tenaga manusia di berbagai Zamannya bidang. udah beda sekarang, Pak ya. Ya, sekarang zaman beda. Kita mau nggak mau masuk ke dalam teknologi robot. Ya, Malah orang makanya Jepang cari istri robot, Pak. ya itu lain lagi lah. Nanti sesi Itu yang kan lain itu, Pak. karena nggak tahan diomelin sama istri itu. Lebih Jangan, baik Pak. pakai Nanti robot banyak yang aja curhat biar di bisa forum ngomel. ini, Pak. Betul, betul, betul. Jadi maksud saya kita jangan alergi terhadap robot, tapi kita harus justru belajar bagaimana memanfaatkan robot agar bisa meringankan pekerjaan saya gitu, pekerjaan kita, ya kan? Dan supaya pekerjaan kita lebih ringan, apa yang kita lakukan? Kita belajar lagi supaya lebih pintar dan bisa mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita punya otak, punya kemampuan, punya kreativitas, masa kalah sama robot? Nggak bisa, ya, nggak begitu caranya. Dan memang yang akan dikalahkan dalam atau digantikan oleh robot adalah pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Ya. Itulah sebabnya program pendidikan yang digariskan ataupun disiapkan oleh pemerintah itu adalah program-program yang smart gitu. Harus mendidik manusia-manusia Indonesia ini menjadi manusia yang pintar. Tidak seperti dulu, semuanya dibiarkan jadi TKW itu merasa bangga. Tapi sekarang tidak demikian. TKW oke, tapi tingkatannya sudah menjadi tingkatan pekerja teknik yang menguasai teknologi. Udah Itu pekerja yang ahli yang sekarang dikirim ya, Pak ya. dilakukan. Jadi upgrade pengetahuan ya. Iya. Upgrade pengetahuan. Sehingga kita yang tidak punya pengetahuan, nah sekarang harus berusaha belajar. Belajar. Ya, kalau Pak Jokowi kerja, tapi kita harus belajar. Dan ya kita dengan belajar kita bisa bekerja, mendapat proyek ataupun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Gitu, Oke. Pak. Pak, tadi Bapak menyinggung soal tenaga kerja ya. Ya. Kita kan ada BNSP ya, Pak ya, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Perlu nggak sih misalnya ditentukan atau dibuat semacam standar kompetensi minimum baik bagi setiap pelajar atau mahasiswa terkait dengan penguasaan teknologi, lebih khusus lagi misalnya di bidang robotik, Pak? Pak Wahidin? Ya. Suara Bapak hilang lagi. Oh iya, sambil berusaha terkoneksi kembali. Bapak bisa mendengar suara dari studio, Pak? Ya, saya kehilangan suara Pak Wahidin. Oke, sambil menunggu Pak Wahidin kembali terhubung audionya, saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya, di sini juga sudah ada pertanyaan, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Wahidin. Boleh raise hand, mau menyampaikan langsung kepada Pak Wahidin, atau boleh titip pertanyaan lewat kolom chat, nanti akan saya bacakan. Pak Oke, Wahidin, apakah ya. sudah bisa? Ya, sudah dengar? Oke,
Silakan Halo? Pak, aman Pak. Ya, tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti nih suaranya. Mungkin Tiba-tiba merah. robotnya ngambek Pak di sana Pak. Iya, apa tadi ya? Eh, Soal standarisasi kompetensi Pak, Bapak Oke, ada masukan Pak? ya, kalau menurut saya karena kita negara besar, ya negara besar dan tingkat apa ya, tingkat kemampuan itu belum merata. Hmm. Karena ya ini kalau menurut saya sih ini adalah kesalahan pemerintah sebelumnya, di mana kesenjangan pengetahuan antara daerah terpencil dengan daerah kota itu jauh sekali. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah berusaha menyamaratakan, tapi memang perlu waktu ya. Kita lihat apa namanya transportasi dari pelosok-pelosok ke pusat sudah lancar, sehingga diharapkan pendidikan juga akan mulai merata. Ya, diharapkan begitu. Dan sebelum itu tercapai, memang standarisasi perlu dilakukan agar standar pendidikan minimal itu bisa dicapai. Saya kira itu saja yang Ya. saya bisa sampaikan. Yang penting kalau standarnya sudah ada, dipatuhi ya Pak ya. Jangan ada Ya, kong kali kong ya. ya betul. Sulitnya kan gitu. Setiap ada standar selalu banyak sekali yang protesnya. Mereka tidak mau tahu tapi protes dulu. Padahal harusnya ya kalau ada standar itu kita kejar dong gitu ya. Iya, iya. Jangan ketinggalan, tapi malah diprotes, bukan nggak bisa. Jadi Iya, iya. belum mengejar sudah merasa tidak bisa mengejar itu, tidak bisa mencapai standar itu, ya kan Betul, nggak betul. begitu. Setuju Pak. Sementara standarisasi itu kan sebenarnya untuk menjamin meningkatkan value kita dan posisi tawar kita Betul, ya Pak Wahidin ya. betul ya, ya Baik. value betul. Saya kembali mempersilahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau raise hand, yang langsung ngobrol dengan Pak Wahidin, silahkan. Atau menitipkan pertanyaan lewat kolom chat. Ada yang bertanya Pak, menyangkut pertanyaan teknis tadi, mikroprosesornya apa ya Pak ya? Tipenya, kalau boleh lihat lagi slide yang tadi, yang ada soal rakit dan kabel-kabelnya, Pak Wahidin mungkin boleh menyampaikan lagi Pak, silakan. Ya, kalau yang tadi itu mikroprosesornya adalah tipe Note MCU. Sudah Note MCU ESP 8266. Note MCU apa Pak? ESP, ESP, Eko, ya, Susu, Papa, oke. 8266. 8266. Baik. Ya. Kalau di browse di online banyak yang jual, Pak. Harganya berapaan Pak? Itu kalau saya cek sih harganya cuma berapa? 25 ya. 25 juta atau 25.000 Pak? Ribu. 25.000. Oh, berarti harga sangat terjangkau. Iya, sekarang sih sudah sangat terjangkau, lebih baik, lebih mudah kita membeli daripada kita membuat sendiri itu lebih sulit. Ya. Ada nggak sih Pak tempat yang one stop shopping gitu loh Pak, yang artinya kalau kita mau belanja soal kebutuhan robot, yang dalam satu tempat itu semuanya ada, yang mungkin untuk anak-anak muda atau pemula Pak? Ya tinggal di browse di ini aja, di apa namanya internet, Banyak ya Pak ya? banyak. Ini saya berusaha tampilin, kok nggak ada ya? Do it yourself. Oke. Mudah-mudahan ini bisa ya ini bisa kelihatan nggak ini? Silakan Pak, kalau mau ditampilkan. Kelihatan nggak? Filenya sudah terlihat Pak, tapi belum terbuka. Sudah terbuka ya, do it yourself, DIY Oke Robot Pak, Parts. sudah Pak. Ya. Oke, ini lihat nih, banyak nih partsnya. Ya, ini di online ada semua. Pak, Ada kalau kita macam-macam. pesan online, itu Iya, risikonya maksudnya gimana Pak? Takutnya nanti karena ini kan barang yang tidak bisa hanya lihat dari foto Pak ya. Walaupun harganya sih terjangkau. Apa memang kita kalau belanja barang begini harus datang ke toko, lihat barang langsung? Gimana Pak? enggak perlu. Nggak Ini perlu ya? semuanya terjamin loh.
Jadi Oh. semua packingnya sudah terjamin ini. Jadi misalnya ini ya, Note, ini ada kodenya. Note MCU ESP8266 Arduino. Nah, ini yang Cuma tadi Bapak bilang 5.000 ya. cuma. Ya, ini harganya cuma murah itu. Padahal itu, komputer Iya. mikro. Ini misalnya, ya kita bisa cek ke itunya, apa namanya, pin-pinnya itu apa saja fungsinya. Hmm. Ya motor, cuma 17.500. Bahkan Oh, ada yang sudah sama ini, ada jualnya sama rodanya ya masih 17.200. terjangkau Ya kan? banget ini. Iya, makanya untuk coba-coba, nah ini yang kalau kita bikin sendiri bisa 100.000 sendiri itu. Belum lagi berdarah-darah ini. Ini Berarti Bapak berjauh ini, Ibu tolong 20.000. belanja aja stok barangnya yang lumayan banyak Ya, daripada nanti untuk anaknya baterai. gara-gara mau bikin robot-robotan harus bongkar kipas angin di rumah. Lebih susah bongkar kipas angin toh ya. Ya. Flipboard ini yang papan untuk jepit itu, jepit dokumen itu Ah, ya. ini Kita dia. beli 6.000, potong aja udah. Gitu. Ya. Total Jadi tidak total melebihi tidak 100. lebih 150.000. Iya, udah jadi itu robot. Bisa kita kendalikan dengan Mungkin HP. ini Pak Wahidin ya. Kalau bicara harga memang terjangkau Pak. Tapi kan bagi anak-anak atau bagi pemula misalnya seperti saya ketika kemudian belajar merakit dan jadi, itu kan ada kebanggaan Pak ya. Dan melalui proses membuatnya itu kan trial error kan Pak. Nah, Ya, betul, betul. ini yang lebih penting sebenarnya Pak, proses kita membuatnya itu. Bukan sekedar kalau beli jadi juga banyak sih Pak, dan mungkin lebih Ya, bagus kan. Tapi ketika kita terjun langsung di dalamnya, kan ada satu proses pembelajaran. Pak Wahidin bisa betul. share nggak dari pengalaman sebagai pendidik, sehingga menjadi pendidik senior di bidang ini, apa sih yang didapatkan oleh peserta didik? Artinya dalam proses pembelajarannya itu mungkin ada yang tidak sabar, ya, ada yang kemudian tetap mengikuti prosesnya. Hasilnya beda nggak Pak? Ketika orang kemudian dengan sabar mengikuti prosesnya, dengan daya cipta yang mereka hasilkan itu, kalau kita lihat dari lomba-lomba yang Bapak jadi juri itu seperti apa Pak? Ya, saya kira sih, saya lihat sih anak-anak yang belajar robotik itu ya Hmm, punya suatu kebanggaan gitu ya. Dia bisa merakit sesuatu yang kita sebut robot bisa dia kendalikan. Maunya ya, maju, belok kiri, belok kanan. Kan yang seperti di lomba itu ya, mereka mengikuti satu maze ya, apa namanya, jalur yang tertentu untuk mencapai goal. Nah, dia bisa programkan mengikuti idenya seperti ini, jalur ke belok kiri, berapa langkah, belok kanan, terus gitu sampai ke titik akhir. Nah, itu kan suatu pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan, menimbulkan motivasi yang tinggi buat si anak hmm, belajar untuk mencari tahu lebih lanjut. Lalu robotik ini juga sebetulnya kan multidisiplin, sehingga mereka juga akhirnya belajar bekerja sama dalam grup. Yang satu pasang mekaniknya, yang satu coba programnya, jadi ya. saling belajar gitu. Nah, ini yang sebetulnya secara tidak langsung dimiliki atau diberikan oleh pelajaran-pelajaran robotika ini di sekolah-sekolah. Ya. Lebih Saya bagus kira belajar otodidak dengan mengikuti petunjuk instruksional atau berkelompok, Pak, dengan ada pembimbing, Pak? ya memang ini kemampuan tiap orang kan beda ya. Ada yang secara otodidak dia mampu mengembangkan dirinya. Ada yang tidak bisa, sehingga malah kalau berusaha otodidak dia malah lemes, nggak Hmm. punya teman dan sebagainya. Iya. Jadi masing-masing tidak bisa kita katakan mana yang lebih baik. Tentunya kalau bisa belajar berkelompok, mestinya lebih baik karena juga kita tahu ada istilah kalau kita mau berjalan jauh atau kita mau berjalan cepat, kita berjalan sendiri. Kalau kita mau berjalan jauh, kita berjalan berkelompok. Walaupun pelan, lebih pelan, tapi kita mencapai jaraknya lebih jauh. Hmm. Karena selama berjalan itu kan ngobrol, nggak terasa makin jauh sampai ke tujuan. Jadi dalam hal ini belajar juga demikian. Belajar sendiri sering-sering pada saat kita mengalami masalah, frustrasi, akhirnya ditinggal. Tapi kalau kita belajar dalam kelompok dengan ada pembimbing, ada masalah kita bisa bertanya dengan pembimbing, dan hasilnya biasanya juga lebih bagus. Gitu.
Tapi kan Bapak selama menjadi juri dari berbagai event, ada nggak sih Pak beda dari sisi kualitasnya misalnya kalau hasil robot yang dirakit secara mandiri dengan yang dikerjakan secara kelompok bersama-sama dari sisi kualitas Pak, beda nggak? Atau bisa kelihatan nggak Pak? Ya, saya kira sulit untuk membedakan. Cuman untuk lomba robot untuk yang anak-anak ya dari siswa di SMP saya lihat, saya pernah ketemu anaknya tuh, waduh, pinter banget itu. Dia memang autodidak, pinter sekali, sehingga dia memang menjadi juara. Tapi ya orang seperti itu kan hanya 1-2 dari 100, ya nggak banyak gitu. Makanya biasanya kita anjurkan berkelompok, sehingga ada rasa solidaritas antar kelompok gitu. Begitu, Pak. Oke. Ada yang nanya nih Pak, komunitas robotik atau klub khusus buat anak-anak, di mana Pak? Saya kira ada tuh. Eh, Bu Bu Juri juga ada komunitasnya kan, Nah, adanya di Robotic Robotic Explorer. Explorer. Itu salah satu lah, ya. Coba Yang lain di saya yakin juga Pak Kris satu juga robot punya kita. itu, ya. Silakan. Bu Juli Halo, coba menjawab bisa ya? pertanyaan. Setahu saya sampai saat ini belum ada klub anak-anak, adanya di sekolah masing-masing, itu juga dalam bentuk ekskul. Kebetulan karena zamannya seperti ini, ada beberapa pertanyaan yang sama ke saya. Jadi mungkin memang udah masanya ya. Nanti WA chatnya bukan orang dewasa aja nih, rasanya udah mulai anak-anak dan virtual lebih cepat dari orang dewasa. Anaknya lebih pintar daripada orang tuanya Nanti sekarang. dia terangin ke orang tuanya Iya. nanti ya. Saya cukup surprise. Pertanyaan seperti ini lumayan banyak saya terima di 2 minggu ini. Karena mungkin pelajaran virtual dimulai dari TK sudah mulai dari sebulan yang lalu. Sehingga ada pertanyaan itu, kita mau klubnya juga dong gitu. Kita mau ada komunitasnya yang sama nih, kita suka dengan robotik. Jadi akan segera dibuat. Tapi robotik punya banyak murid, puji Tuhan. Terus ikuti perkembangan selanjutnya ya di Robotic Explorer. Oke. Tuh, Ya, itu nanti gitu. tantangan Kalau yang harus gitu dijawab saya, itu oleh Robotic Explorer. saya Bikin coba dong apa bikin ya? deh Robotic Club Robotic untuk Explorer yang terbuka Kids Club, gitu ya. apa Junior Club. Ya, Kids Club benar. Iya kan? Kids Club Robotic Explorer. Karena apa yang Pak Wahidin wariskan dalam bentuk legacy yang sekarang ini kita juga curi ilmunya ini, kalau tidak dari sekarang ya Pak ya, kemudian mulai diwariskan, diedukasilah anak-anak didik kita, ya nanti saya takutnya Bapak robot dan Ibu robot ya cuma ada Pak Wahidin sama Bu Juli aja. Ya, makasih Pak Ray. Iya, harus ada yang berikut-berikutnya ya. Yes. Ya, jadi Pak Ray nanti kalau penasaran dengan klub buat anak-anak, silakan cari Ratu Robot di sebelah saya ini. 2 minggu lagi Ya. ada. Nah, tuh, udah ada komitmen secara lisan, 2 minggu lagi akan ada. Tapi orang tua juga harus komit. Ya, kalau orang tuanya tidak bisa mengarahkan, jangan mengarahkan ke jalan yang salah. Sering orang tua ya Bu Julia, karena tidak bisa menjawab, akhirnya cuek dan tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Nah, Pak Wahidin kasih tahu dong buat para orang tua khususnya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang sudah teknikal, ya, sementara orang tua tidak bisa menjawab. Karena kalau menjawab pasti salah. Sementara orang tua ditanya terus sama anaknya. Bagaimana solusinya, Pak? Ya, solusinya beli robot saya. Good, Pak. Betul. Yang sebentar lagi akan dipasarkan di Jakarta. Amin. Jadi ya selama ini kan solusinya memang mengadakan guru les ya. Diharapkan guru les itu mempunyai pengalaman yang lebih dari yang dimiliki oleh orang tua. Tapi ya memang saran lain adalah memang orang tua juga perlu mengupgrade pengetahuannya agar tidak gaptek gitu. Cuman ya memang sulit ya, artinya ya harus dicari satu jalan tengah deh. Jangan paksakan terus orang tua harus ini, tapi orang tua begitu sibuk di pekerjaannya begitu. Nah makanya di dalam hal ini kalau ada robot kecil yang bisa menjawab pertanyaan si anak kan bagus sekali. Mudah-mudahan banyak yang mau beli. Ya. Oke, Pak Wahidin, ada satu pertanyaan tadi saya terlewatkan. Kan
setelah robot yang tadi Bapak paparkan itu jadi, kemudian dikoneksikan dengan gawai atau handphone kita melalui Wi-Fi ya Pak ya? Ya. Apakah ada delay Pak? Atau ketika ada masalah pada jaringan, apa dampaknya bisa kepada keterlambatan instruksi ke robot itu Pak? Ya, memang tentu ada. Ya, tapi kan delay-nya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kecepatannya. Dan jarak kita kan dekat gitu ya. Jarak antara gawai kita dengan robot kita kan dekat. Sehingga boleh dikatakan keterlambatannya mestinya tidak terasa gitu. Ya. Kalau ingin komunikasinya lebih cepat, barangkali pakai Bluetooth ya. Bluetooth kan dalam jarak 10 meter sampai 100 meter itu sudah oke. Jadi ada banyak cara komunikasi yang bisa memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Oke, baik. Ada apresiasi dari Pak Jaya, Pak Wahidin. Terima kasih Pak Wahidin. Jadi saya baru tahu kalau bisa robot bikin sendiri dengan biaya cuma 150.000. Dan saya mau tunjukkan anak saya biar dia mau belajar bikin robot nanti. Nah, yang penting bapaknya bikin dulu robotnya sendiri kan. Jangan beli. Atau Biar bikinnya bisa ngajarin bersama-sama, anaknya, Pak. bersama-sama dengan anaknya. Ya, Jadi ditemani gitu, betul, ditemani. didampingi ya. Didampingi. Saya mau buka rahasia Pak Wahidin. Bu Juli kasih anak saya robot. Ya, harusnya Oh. ke anak yang ini, tapi yang bikin yang kakaknya. Ternyata 2 minggu jadi, Pak. Ya, dia pasanglah mesinnya, ya, jadilah itu dinosaurus itu bergerak tangannya, kakinya. Ditinggal sebentar setengah jam mandi, dihancurin sama adiknya, Pak. Yang penting sudah jadi. Dan saya melihat prosesnya. Memang butuh kesabaran dan yang penting menikmati proses membuatnya ya, Pak ya. Oke, Ya, betul. buat Bapak Ibu yang lain yang ingin mendapatkan materi atau slide dari Pak Wahidin, sabar. Nanti semua akan dibagi ya, akan di-share ya. Jadi yang paling penting adalah tadi kalau ada yang mau bertanya khusus buat anak-anaknya, nah, tadi sudah ada yang statement ya, 2 minggu maksimal ya. 2 minggu. 2 minggu. Tenang, tenang. Kalau sudah ada Bapak Robot dan Ibu Robot, amanlah dunia persilatan ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Kalau masih ada kesempatan terakhir buat Anda, boleh raise hand atau silakan titip pertanyaan di kolom chat. Kalau tidak ada, ya sambil menunggu pertanyaan. Biasanya nih orang Indonesia Pak Wahidin sudah selesai, baru ramai pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kami akan tampung, kami langsung serahkan ke Pak Wahidin, atau boleh langsung yang sudah tergabung di grup ya, di WhatsApp grup bisa langsung japri ke Pak Wahidin ya. Nah, Pak Wahidin ada mungkin closing statement Pak yang bisa disampaikan. Pak, tidak arahnya begini Pak. Belajar robot ternyata mudah dan murah. Nah, bagaimana langkah efektif dan tepat untuk mulai belajar robot Pak? Karena yang paling berat itu bukan soal beli alatnya, bukan apa ya istilahnya mempelajari apa yang Bapak berikan hari ini, tetapi mengusir rasa malas untuk memulainya, Pak. Silakan Pak Wahidin. Ya, kepada teman-teman semuanya, untuk yang tertarik untuk bidang robotik, pertama tentu harus punya motivasi bahwa Anda atau kita ingin belajar robot. Lalu mulailah mencari informasi dari buku, dari internet, atau dari tempat kursus, ya kita bisa belajar dari situ. Selama kita termotivasi, kita lalu mencoba dan ada hasilnya, maka kita akan mendapatkan tambahan motivasi dan kita bisa mulai mengembangkan kreativitas kita untuk membuat robotnya itu aplikatif. Ya, seperti tadi saya contohkan, robot kecil itu ditambahin dengan lampu, itu sudah bisa jadi apa namanya robot desinfektan yang bisa dipakai di COVID-19 itu, gitu ya, dan lainnya. Jadi jangan takut pada teknologi. Teknologi itu tidak bisa berhenti, akan berkembang terus secara cepat maupun lambat. Ya. Saya yakin sekarang teknologi itu bergerak sangat-sangat cepat, sehingga kita juga harus aktif dan belajar lebih cepat lagi. Itulah yang bisa kita lakukan, belajar dan belajar dan belajar. Jangan takut untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Setuju banget statementnya Pak Wahidin yang terakhir. Teknologi bergerak sangat cepat. Bahkan Pak Wahidin, kalau boleh curhat Pak ya, beli handphone seri terbaru nih. Belum sempat kita pakai semua fiturnya Pak. Sudah muncul yang baru Pak. Jadi handphone yang kita pakai ini yang sudah canggih ini ternyata udah ketinggalan Pak. Waduh, luar biasa ya.
Oke, Ya, betul. ada Setuju. yang mau nagih janji, Bu Juli? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita bikin talk show ya. Kita bikin talk show menagih bagaimana RA ya, Robotic Explorer Kids Club-nya sudah mulai bisa Wah, ini tanggung jawab. bawa ini tanggung jawab yang ngomporin gitu kan. Oke, silakan Bu Juli mau memberikan closing statement sekaligus apresiasi buat narasumber dan Bapak Ibu yang Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Materi kita 3 kali ke depan lagi tetap di dalam perihal robotik dan artificial intelligence. Lalu di penutup kita akan exciting banget nih, ada Ibu Panglima mau ikut menutup karena beliau percaya robotik itu udah harus masuk dari anak-anak tingkat TK. Jadi bagi pemirsa jangan lupa tanggalnya 13. Lalu saya berterima kasih banget Pak Wahidin. Yang mau materi Pak Wahidin boleh WhatsApp ya, WhatsApp ke nomor, catat ya, 08 08 222 222 8 lagi, 2-nya 4 kali, 82. Oke, Saya ulang nomor ya. cantik 08, 2-nya 3 kali, 8, 2-nya 4 kali, 82. Nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp untuk seminar ini dan bisa ditulis alamat emailnya untuk kita berikan materi hari ini. Jadi terima kasih buat para pemirsa yang sudah mendengarkan. Bapak Denny Bu Guru dari Sabang sampai Merauke tadi saya baca. tepuk tangan dulu dong. Kasih. Luar biasa. Ya, jangan lupa hari Rabu, hari Jumat. Ini Jumat. Ini Jumat, oke, jangan lupa hari Senin. Senin. Senin jam- Sampai hari udah lupa. Tiap Ya. hari, padahal sudah ada robot nih di sini nih. Nih, halo. Tiap hari kelas. Hari Senin jam 2.30 kita bertemu lagi. Terima kasih. Oke, ya sekali lagi mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan virtual buat Pak Wahidin Wahab. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih. buat Bapak Robot Indonesia dan terima kasih juga buat Bu Juli, Ibu Robot Indonesia yang tadi sudah berkomitmen dalam waktu 2 minggu dari sekarang akan ada Robotic Explorer Kids Club. Bapak Ibu jangan khawatir buat anak-anak, nggak usah bingung, akan ada klubnya ya. Ini anggota pertama nih, sudah di sini. Paling mahal. Paling mahal ya. Iya deh, nggak usah curhat kalau mahal ya. Tahu kalau robot itu mahal. Tapi ingat kata Pak Wedin tadi, dengan Rp150.000 saja kita bisa bikin robot. Dan yang paling penting harus dimulai dari sekarang. Oke? Terima kasih buat semua Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Wedin terima kasih. Jangan lupa catat hari Senin jam 14.30 kita ketemu lagi. Yang ingin materi ya, saya ulang lagi nomor teleponnya 08222 8222282. Wih, nomor cantik ini ya. 08222 8222282. Oke. Sebelum berpisah, kita foto bareng dulu. Nah, ini giliran foto langsung kamera nyala semua nih. Yuk, coba lipstiknya touch up ya, makeupnya, rambutnya dirapiin semua. Bapak Ibu, baru dah muncul semua kameranya. Aduh Ibu, dari tadi cuma ngelihat wajah sendiri, sekarang mau closing tuh, baru nongol semua. Aduh, cantik-cantik ternyata ya Ibu Guru, Belum nih, Pak Bapak-Bapak. Jeffrey belum, Pak Dede Saman. Pak Dede baru Ibu muncul. Vanessa, Pak Ray tuh khas tuh di tutup kepalanya tuh. Pak Tony, Mantap. Pak Doni, Ibu Juli siap. Sungguhan, Pak Tony Saputra, Nah, itu artificial picture Gen Z. Ibu Azalia. Oke, siap ya? Siap. Semua menghadap ke kamera, kasih senyum terbaik, kita foto. Oke, Bernard silakan dihitung. Oke, Halaman kedua. halaman berikut. Senyum. Sudah? Sudah? Berikut lagi, halaman berikut. Nah, masih ada? Nah, ayo buka kameranya, Pak Denis, Bu Wah. Sri, Pak Agus, Pak Yang dari Ibu KB Pelangi. Agustina, Pak Hendri, Pak Jaya. Hayo Pak Jaya. Nah, Nah, Bu Sri Utari, Bu Sumara. senyum. Senyum Bu Aileen. 1, 2, 3. Kebalik-balik kameranya. Oke. Udah Bernard?
Udah, oke. Thank you. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa hari Senin. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Sampai jumpa hari Senin. Terima kasih Pak Doni, Bu Juli, Pak Wahidin. Ada, Terima kasih, ya, terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Bu Juli. Terima kasih, Terima Bu kasih Juli. Pak Ohidin. Ya, sama-sama.